Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore kepada Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pertemuan ke-9. Pada hari ini akan menjelaskan tentang latihan-latihan soal yang ada di bab 6, yaitu pendugaan parameter. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Rizky, saya sendiri Nika Naomi, Nabila Oktaviona Pribadi, dan juga Yasmin Fauzia. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Carilah nilai yang diminta dan jelaskan artinya. Yang A, Z 0,025. Nah, Z itu kan rumusnya alfa per 2. Jadi dimasukin aja Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025. Alfa per 2 sama dengan 0,25. Angka 2-nya bisa dipindahkan, jadi alfa sama dengan 0,025 dikali 2. Jadi kita dapat alfa 0,05. Nah, rumus alfa itu kan 1 min tingkat kepercayaan. Karena tadi udah dapet alfanya 0,05, jadi kita masukkan 0,05 sama dengan 1 dikurangi tingkat kepercayaan. Dan dari situ kita mendapatkan tingkat kepercayaan yaitu 1 dikurangi 0,05 yaitu 0,95. Lalu kita ubah menjadi persentase yaitu 95%. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan untuk alfa sama dengan 0,05 dan tingkat kepercayaan sama dengan 95%, maka Z sama dengan 1,96. Yang B ada T 0,05 dan 4. Nah, kita pakai rumus yang alfa per 2. Jadi alfa per 2 sama dengan 0,05. Alfa sama dengan 0,05 kali 2. Jadi kita dapat alfa sama dengan 0,1. Nah, terus ada V yang merupakan derajat bebas, itu kan nilainya 4. Rumus V adalah N-1. Jadi kita masukin aja 4 sama dengan N-1 dan kita dapat N-nya sama dengan 5. Jadi dari situ kita dapat menghitung nilai T sama dengan 21318. Soal yang kedua, standar deviasi atau populasi volume air kemasan yang diisi oleh mesin otomatis adalah 1,8 ml. Setiap periode tertentu diadakan penelitian untuk melihat apakah pergeseran rata-rata volume air tersebut. Pada suatu pemeriksaan diambil 8 sampel kemasan dan diperiksa volumenya dengan hasil sebagai berikut. 481, 479, 482, 480, 477, 478, 481, dan 482. Perintahnya adalah buatlah selang kepercayaan dengan tingkat 90% bagi rata-rata populasi volume air kemasan tersebut. Pertama-tama, kita cari dulu diketahuinya dari soal tersebut. Yang pertama, ada sigma atau volume air kemasan yang diisi oleh mesin otomatis, sama dengan 1,8 ml. Lalu ada N, yaitu banyaknya anggota sampel, sama dengan 8. X, atau rata-rata sampel, itu kita cari dengan cara menjumlahkan data-data yang tadi, lalu dibagi 8. Jadi hasil X sama dengan 480. Tingkat kepercayaan 90%, kita ubah jadi desimal, jadi 0,9. Lalu kita masukin rumus alfa, yaitu alfa sama dengan 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Jadi Z 0,1 sama dengan 1,645. Nah, dari yang diketahui itu, kita menggunakan rumus X dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, kita masukin aja yang tadi angka-angka yang udah diketahui. Jadi 480 dikurang 1,645 dikali 1,8 per akar 8 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 480, ditambah 1,645 kali 1,8 bagi akar 8. Itu jadinya 480 dikurang 1,645 kali 0,642 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 480, ditambah 1,645 kali 0,642. Kita dapat hasil 478,944 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 481,059. Nah, artinya dengan keyakinan sebesar 90%, rata-rata populasi volume antara 478,944 sampai dengan 481,059. Pertanyaan nomor 3,
Manajer pemasaran PTX ingin membuat peramalan penjualan tahun depan. Untuk itu diambil sampel 49 pelanggan perusahaan di daerah tersebut. Dari hasil penelitian, ternyata rata-rata penjualannya 60 unit per perusahaan dan standar deviasi 10 unit per perusahaan. Yang A, buatlah perdugaan selang dengan tingkat 98% bagi penjualan produknya di wilayah tersebut. B, bila ternyata ada 2.000 pelanggan di daerah itu, buatlah selang bagi total penjualan perusahaan tersebut. Jawaban yang A, itu kita masukin rumus alfa per 2 dikali sigma per akar N, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari alfa per 2 kali sigma per akar N. Kita dapat jawaban 56,6714 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 63,3286. Nah, yang B, rumusnya adalah alfa per 2 dikali sigma per akar N dikali akar N min N per akar N min 1 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari alfa per 2 kali sigma per akar N dikali akar N min N per akar N min 1. Hasilnya adalah 10 per akar 49 dikali akar 2000 min 49 per akar 2000 min 1 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 10 per akar 49 dikali akar 2000 min 49 per akar 2000 min 1. Artinya adalah dengan keyakinan 98%, bila ada 2000 pelanggan, rata-rata penjualan produk di wilayah tersebut antara 56,6714 sampai dengan 63,3286. Soal nomor 4 adalah dilaksanakan suatu penelitian untuk menduga jumlah penumpang atau trip suatu paket wisata dengan kapasitas 60 orang. Dari pengalaman, terdapat indikasi bahwa jumlah penumpang paling sepi adalah 10 orang dan yang paling banyak adalah penuh sesuai kapasitas. Jika selang toleransi terbesar 3 orang, berapakah ukuran sampel atau trip yang dibutuhkan dengan tingkat kepercayaan 90%? Oke, cara jawab nomor 6 adalah pertama kita bikin tabel dulu, diketahuinya kayak begini seperti yang di atas ini. Terus pertanyaannya adalah ukuran sampel trip yang dibutuhkan dengan tingkat kepercayaan 90%. Terus kita jawab dengan rumus di atas ini, lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu buka kurung 1,64 dikali 12,5 per 3 tutup kurung. Hasilnya adalah 46,694444 yang kita bulatkan, hasilnya adalah 47. Untuk soal nomor 5 adalah seseorang supervisor ingin menduga waktu yang digunakan oleh karyawan setiap ada istirahat minum kopi. Untuk itu dilakukan penelitian dan dicatat waktunya dalam hitungan menit. Masing-masing 14, 14, 8, 12, 13, 10, 14, 10, 11, 13, 9, 10, 15, 12, dan 15. Buatlah selang dengan tingkat 95% bagi waktu minum karyawan tersebut. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan nomor 5 adalah 12 kurang buka kurung 1,96 tutup kurung 2236 akar 15 lebih kecil mu lebih kecil 12 tambah buka kurung 1,96 tutup kurung 236 akar 15. Hasilnya adalah 10,86 lebih kecil mu lebih kecil 13,13. Untuk soal nomor 6 adalah sebuah penelitian dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh perubahan metode pada efisiensi kerja. Untuk itu diambil sampel acak sebanyak 13 orang karyawan. 6 diantaranya bekerja dengan metode lama dan sisanya menggunakan metode yang baru. Hasil pencatatan waktu yang diperlukan dalam hitungan menit adalah metode lama itu ada 32, 37, 35, 28, 41, dan 44. Sedangkan metode baru ada 35, 31, 20, 29, 25, 34, 27, dan 31. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-rata waktu antara metode lama dan metode baru dengan asumsi ragam populasi keduanya sama. Oke, cara jawab nomor 6 adalah pertama kita bikin tabel dulu, diketahuinya kayak begini seperti yang di atas ini. Terus
Terus kita jawab dengan rumus di atas ini, lalu kita masukkan angka-angkanya. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini diberikan 2 gugus sampel yang ditarik secara acak dari 2 gugus populasi normal. Sampel pertama 38, 42, 51, 47, 38, 60, 57, 53, 32, dan 45. Sampel kedua 44, 49, 53, 46, 41, 47, 34, 60, 59, dan 63. A. Jika sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan 9,5, buat selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-rata kedua populasinya. Oke, jadi nomor 7, yang pertama diketahui sigma 1 sama dengan sigma 2 adalah 95, dan X bar 1 atau rata-rata sampel 1 adalah 46,8, X bar 2 atau rata-rata sampel 2 adalah 49,6. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Nilai Z 0,025 adalah 1,96. Selanjutnya adalah 2,8 plus minus 1,96 akar 9 dikali 25 per 10 ditambah 90,25 per 10 sama dengan minus 2,8 dikurang 1,96 akar 90,25 per 10 ditambah 90,25 per 10 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari minus 2,8 ditambah 1,96 akar 90 kali 25 per 10 ditambah 90,25 per 10. Hasilnya adalah min 11,12 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari 5,52. Selanjutnya adalah soal nomor 7B. Jika sigma 1 sama dengan sigma 2 tetapi nilainya tidak diketahui, buat selang kepercayaan 95% bagi rata-rata populasinya. Diketahui V8 X bar 1 atau rata-rata sampel 1 46,8, rata-rata 2 atau X bar 2 sama dengan 49,8. Alfa sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. T 0,025,18 sama dengan 2,101. Hasilnya adalah SP sama dengan 9,225,822 setara dengan 9,2259. Penyelesaian titik bagi selisih nilai rata-rata kedua populasi adalah 46,8 dikurang 49,6 sama dengan minus 2,8 sama dengan minus 2,8 plus minus 2,101 dikali 9,2259 akar 1 per 10 ditambah 1 per 10 sama dengan minus 2,8 plus minus 2,101 dikali 9,2259 akar 1 per 20 sama dengan minus 2,8 dikurang 2,101 dikali 9,2259 akar 1 per 2 lebih kecil dari mu 1 kurang mu 2 lebih kecil dari minus 2,8 ditambah 2,101 dikali 9,2259 akar 1 per 20 sama dengan minus 3 dikurang 77 lebih kecil dari mu 1 kurang mu 2 lebih kecil dari minus 1,83 setara minus 4 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari minus 2. Selanjutnya adalah nomor 7C. Seandainya kedua populasi saling tak bebas, buat selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-ratanya. Diketahui tabel
seperti yang sudah ditampilkan, sampel 1, sampel 2, dan selisihnya. V sama dengan 18, X bar 1 sama dengan 46,8, X bar 2 49,6, alfa sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Nilai T 0,025 dikali 18 sama dengan 2,101. D sama dengan minus 2,8. SD sama dengan 14,0456 setara dengan 14,046. N sama dengan 20. Minus 2,8 plus minus 2,101 14,040 per akar 20 sama dengan minus 2,8 plus minus 6,577 sama dengan minus 2,8 dikurang 6,577 lebih kecil dari mu D lebih kecil dari minus 2,8 tambah 6,577 sama dengan rata-rata populasi adalah berkisar dari minus 9,377 sampai 3,777. Selanjutnya adalah nomor 8. Sebuah pabrik teleskop mengharapkan akan memasarkan produksinya bila standar deviasinya sudah memenuhi syarat. Sebuah teleskop dicobakan sebanyak 30 kali dan ternyata standar deviasinya 1,46. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi varian teleskop tersebut. Untuk nomor 8, pembahasannya adalah N sama dengan 30, S kuadrat sama dengan 1,46, V, N kurang 1, yaitu 30 kurang 1 sama dengan 29. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Jawabannya, dalam kurung N kurang 1 dikali S kuadrat per V kuadrat dikali A per 2 dikali V lebih kecil dari sigma kuadrat lebih kecil dari dalam kurung N kurang 1 dikali S kuadrat per V kuadrat dikali 1 kali alfa per 2 dikali V sama dengan 29 dikali 1,46 kuadrat per V kuadrat per X kuadrat dikali 0,05 per 2 dikali 29 lebih kecil dari sigma kuadrat lebih kecil dari 29 dikali 1,46 kuadrat per X kuadrat dikali 0,95 per 2 dikali 29 sama dengan 61,8164 per 45,7228 lebih kecil dari sigma kuadrat lebih kecil dari 61,8164 per 28336. Hasilnya adalah 1,351 lebih kecil dari sigma 2 lebih kecil dari 2,181. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 9. Seorang pemilik pabrik obat anti nyamuk semprot merek Bye Bye ingin membandingkan dua obat anti nyamuk semprot yang diproduksinya. Untuk itu, dua ruangan dengan ukuran sama telah diisi dengan masing-masing 1000 nyamuk hidup. Ruangan pertama disemprot anti nyamuk 1 dan ruangan kedua disemprot anti nyamuk 2. Selang waktu tertentu, ruangan diperiksa. Ternyata ruangan pertama ada 825 nyamuk yang mati dan ruangan kedua ada 760 nyamuk yang mati. Dengan 0,01 buatlah selang kepercayaan bagi selisih proporsi nyamuk yang mati. Untuk pembahasan nomor 9, N1 sama dengan 1000, N2 adalah 1000, X1 adalah 825, X2 adalah 760. P1 825 per 1000 yaitu 0,825 dan P2 760 per 1000 yaitu 0,76. Q1 1 dikurang 0,825 sama dengan 0,175.
Dan Q2, 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,24. Dan Q adalah 1 dikurang 0,99 sama dengan 0,01. Jawabannya, dalam kurung P1 dikurang P2 plus minus nilai Z alfa per 2 akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2 sama dengan dalam kurung 0,825 dikurang 0,760 plus minus nilai Z 0,01 per 2 akar 0,825 dikali 0,175 per 1000 ditambah 0,76 dikali 0,24 per 1000 sama dengan 0,065 plus minus 1,645 dikali 0,018 sama dengan 0,065 ditambah 0,02961 sama dengan 0,94 sama dengan 0,065 dikurang 0,02961 sama dengan 0,035 dan hasilnya adalah selang kepercayaan bagi selisih proporsi nyamuk yang mati adalah 3,5% lebih kecil dari P1 dikurang P2 lebih kecil dari 9,4%. Oke baik, kemudian saya akan membacakan pertanyaan nomor 10, yaitu pemilik pabrik rokok Udang Garam beranggapan ada 60% perokok yang merupakan penggemar rokok tersebut. Sebuah penelitian di DKI mengambil sampel acak 1000 perokok. Ternyata ada 550 orang pelanggan Udang Garam. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi perokok yang menyukai Udang Garam di DKI. Oke baik, jawabannya diketahui X sama dengan 550 orang. 550 orang itu orang pelanggan yang telah ngambil sampel acak di pelanggan Udang Garam. Kemudian alfa A sama dengan 1 dikurang 95%. 95% itu dari selang kepercayaan bagi perokok yang menyukai Udang Garam di DKI. Jadi 1 dikurang 95% itu sama dengan 5%. Kemudian nilai Z A atau alfa dibagi 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Lalu N itu banyaknya anggota sampel. Banyaknya anggota sampel yang tadi sudah ada di soal itu 550 orang. Jadi N sama dengan 550 gitu. Kemudian P sama dengan X dibagi N sama dengan tadi X-nya itu 550 orang, sampelnya 550 orang dibagi 1000. Jadi berarti 550 dibagi 1000 sama dengan 0,55. Kemudian Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan P itu 0,55 tadi. Jadi 1 dikurang P sama dengan 1 kurang 0,55 sama dengan 0,45. Nah kemudian maka interval kepercayaan P pelanggan rokok Udang Garam itu P sama dengan nilai Z dibuka kurung P dikali Q dibagi N lebih kecil sama dengan P ditambah nilai Z buka kurung akar P dikali Q dibagi N atau sampel tutup kurung. Nah, oke, kemudian setelah kita hitung-hitung yang ada di tabel di Zoom ini, jadi 0,55 dikurang 1,96 buka kurung 0,016 tutup kurung lebih kecil atau sama dengan P lebih kecil atau sama dengan 0,55 ditambah 1,96 buka kurung 0,016 tutup kurung. Jadi totalnya itu 0,016
Maka interval kepercayaan P pelanggan rokok udang garam itu 0,519 lebih kecil atau sama dengan P lebih kecil atau sama dengan 0,581. Jadi artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 95% tadi yang ada di soal itu, proporsi pelanggan rokok udang garam itu antara sekitar, sesuai yang udah kita hitung interval tadi, totalnya itu sekitar 51,9% sampai 58,1%. Sehingga anggapan pemilik pabrik rokok tersebut itu tidak tepat karena di luar dari interval gitu. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 11. Suatu dugaan sementara mengatakan setengah dari wanita yang ada di Indonesia itu merupakan wanita karir. Untuk membuktikan hal ini, diadakan penelitian untuk menduga proporsi wanita karir di Indonesia dengan mengharapkan kesalahan pendugaan yang bisa ditolerir hanya 0,02 dan ketelitian sebesar 95%. Berapakah ukuran sampel minimum yang dibutuhkan? Jadi kita sampel yang dibutuhkan minimum berapa gitu. Jadi jawab sama dengan 0,02. 0,2 itu tadi yang di soal itu pendugaan yang bisa ditolerir itu cuman hanya 0,02 di soal ini. Jadi E-nya itu yang bisa ditolerir itu cuma 0,02. Selanjutnya A alpha sama dengan 1 dikurang 0,95. 0,95 itu dari ketelitian sebesar 95% gitu. Jadi tadi dikurang 1 sama dengan 0,05. Kemudian nilai Z 0,05 tadi alpha itu dibagi 2 itu dari yang tadi E itu dari apa? Ditolerir yang hanya 0,2 gitu. 0,02 sama dengan 1,95. Kemudian sigma atau standar deviasi populasinya itu jadi 1/2, 1/2. Kemudian banyaknya anggota sampel jadinya. Buka kurung nilai Z atau Z alpha dibagi Q dibagi 2 sigma tutup kurung pangkat 2. Kemudian sama dengan itu Z-nya itu 1,96 dikali 9 sigma dikali 1/2 dibagi 0,02 tutup kurung pangkat 2. Jadi sama dengan berapakah ukuran sampel minimum yang dibutuhkan? Yaitu 2,401. Oke, kemudian kita beranjak ke pertanyaan dari yang terakhir, pertanyaan nomor 12. Sebuah pabrik menyatakan aki produksinya rata-rata mencapai umur 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Bila 5 aki diperiksa secara acak itu berumur 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun. Kemudian pertanyaannya itu buatlah selang kepercayaan 90% bagi varian umur aki tersebut. Jadi tadi kan ada 5 ya. Secara acak yang berumur itu ada 5. Jadi kita buat dulu tabelnya. V sama dengan N, rumusnya itu N dikurang 1 sama dengan N-nya itu tadi ada 5 ya. Yang 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun. Itu ada 5. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian tadi banyaknya anggota sampel. Jadi banyaknya anggota sampel kan tadi ada 5 yang telah disebutkan berulang-ulang kali. Oke. Jadi banyaknya anggota sampel itu sama dengan 2,401 setelah dijumlahkan. Nah, kemudian S sama dengan 1. Jadi X pangkat 2 sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali 5 pangkat 2 dibagi sigma atau standar deviasi populasi. Jadi itu semua dibagi dari
dibagi ke standar deviasi populasi. Nah, sama dengan setelah kita jumlahkan yang ada di tabel ini beserta penjelasannya di PPT, total itu jadi kepercayaan 90% bagi varian umur AKI tersebut itu 0,4215 kurang dari sigma atau deviasi populasi angka 2 kurang dari 18.957. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.